Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan biarlah berkat hari Sabat turun atas kita, dan kita juga patut berterima kasih, mengucap syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena sampai hari ini hari Sabat Tuhan kami boleh menikmati berkat kesehatan, berkat pemulihan dan kedamaian dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa, kita undang Roh Kudus sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk berkat hari Sabat dari pagi hingga siang hari ini. Engkau masih menyertai kami dan selalu menyertai kami Bapa. Bapa, izinkan kami untuk membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Dosa kami yang begitu banyak ya Bapa, hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton untuk yang di 183 yang judulnya Doa Yesus untuk Murid-muridnya. Jadi itu di kitab Yohanes, silakan kalian lihat dan kalian juga boleh membaca langsung Alkitabnya ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di sini untuk 184, ayatnya ada di 3 kitab, Matius, Markus, dan Lukas. Kebetulan gak ada di Yohanes ya. Aku akan baca yang di Markus dan di Lukas ya. Ayatnya aku akan kasih Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kemudian Markus 14 ayat 32 sampai 42 di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kemudian kita akan baca lagi yang di Lukas 22 ayat 39 sampai 46 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana ia biasa menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi tadi kita udah selesai membaca
Dan tadi sewaktu aku sebelum buat video ini, pastinya aku udah baca dulu. Dan aku baca yang di Markus dan Lukasnya, karena Matius dan Markusnya itu hampir sama, supaya videonya juga nggak panjang. Tapi kalian silahkan baca, supaya kalian mendapatkan rema, mendapatkan poin, mendapatkan nasihat, mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan pastinya, dari Roh Kudus. Dan pada saat itu sebenarnya aku udah berkaca-kaca juga ya, seperti meneteskan air mata. Kebayang waktu kalau kita ketika menghadapi suatu pergumulan, di mana misalnya contoh ya, mungkin kalau kalian pada saat mengalami masalah yang besar ya, aku berikan contoh ketika aku mengalami pernah yang namanya putus lah ya, ibaratnya hampir tidak jadi menikah dengan suamiku ini. Adalah karena sesuatu hal, mungkin belum saatnya aku cerita. Dan waktu itu seperti yang aku rasakan itu sama ya, mau mati rasanya. Jadi ketika itu aku rasanya kayaknya nggak mau hidup ya, dalam artian bukan mau bunuh diri, tapi kayaknya lemas, badannya nggak kuat gitu. Seperti kayak nggak selera untuk hidup lagi. Tapi tidak ada keinginan memang untuk bunuh diri ya. Beda, kalau mau bunuh diri kan orang seperti melakukan hal-hal ya ibaratnya. Tapi pada saat itu aku seperti kayak nggak punya harapan ya. Dan aku tahu pastinya saat itu kekuatanku kayaknya kita habis lari-lari ya, mungkin larinya itu sangat panjang, mungkin di daerah gurun pasir, ibaratnya daerah terik matahari, nggak ada air lagi, seperti itulah. Kita nggak mau mati, tapi badan kita udah nggak sanggup lagi. Seperti itulah yang kita rasakan. Karena ibaratnya udah nggak ada air, mungkin nggak nyampe-nyampe juga tujuan gitu ya. Jadi mau mati rasanya kata Tuhan. Dan di Lukas dikatakan ketika dia sampai air matanya katanya sampai menjadi titik-titik darah. Ya, titik-titik darah. Aku belum pernah. Jangankan titik-titik darah. Pada saat itu nggak usah titik darah, tapi seperti kering. Aku yang kurasakan kering air mata karena udah berpuluh-puluh kali nangis. Ya, berpuluh-puluh kali nangis. Dan pada saat itu yang kurasakan badanku itu kayaknya capek ya, capek terus kayak mau ngapa-ngapain nggak mau, maksudnya lemas gitu, nggak selera gitu ya. Adapun sesuatu hal misalnya makanan yang enak di depan kita nggak selera gitu ya, ataupun apalah yang memang biasanya kita antusias, tapi pada saat itu kita merasakannya kayaknya nggak punya semangat. Dan pada saat itu pastinya aku berdoa sama Tuhan dan aku karena sudah terbiasa berpuasa ya, baik aku mengucapkan terima kasih, baik aku meminta sesuatu sama Tuhan, aku berpuasa biasanya itu ya. Jadi ketika itu aku nonton juga film yang Perjalanan Tuhan Yesus ya. Aku ingat di situ filmnya juga Tuhan Yesus sampai merebahkan ke tanah, dia seperti kayak dia tunduk, seperti dia nangis, terus kemudian film itu kan ada datang setannya ya, yang aku lupa nama artis itu lagi, nanti aku tulis aja, kalian nonton di situ ya, di YouTube juga ada. Seperti dia ada ular juga datang, seperti kayak mau apa ya bahasanya, kayak ada orang contoh beginilah. Dia nggak suka dengan kita, jadi pada saat kita mengalami kepahitan, dia tertawa. Ya si setan itu tertawa, tersenyum. Jadi benar-benar pada saat itu Yesus yang kita tahu adalah 100% manusia dan 100% adalah Tuhan. Jadi kemanusiaannya itu, dia itu sebenarnya nggak sanggup. Tetapi di balik kemanusiaannya itu, dia kan Tuhan juga ya. Tapi dia harus menjalankan itu semua. Dan pada saat dia juga akan mengalami penderitaan itu, dia juga merasakan sakit. Makanya dia tahu sebagai manusia itu. Jadi ketika kita pun mengalami namanya penderitaan, apapun penderitaan itu ya, baik kita kehilangan, baik kita lagi sakit, baik kita keuangan kita nggak ada ya, kemiskinan dan sebagainya, itu merongrong hati kita, merongrong jiwa kita. Kita kayaknya nggak sanggup, kayaknya rasanya nggak mau bunuh diri ya, karena kita udah pasti tahu kebenaran. Karena kita pasti kalau bunuh diri itu udah pasti masuk neraka aja, nggak ada. Ibaratnya nggak ada jalan lain, nggak ada ABC-nya gitu. Pokoknya kalau bunuh diri dia itu pasti neraka. Jadi kalau sebagai orang yang kita udah tahu kebenaran, tapi kita mungkin tidak kuat imannya, atau seperti kita melihat itu kayaknya nggak punya harapan, di situ kita itu kayak menjadi hal yang sangat membingungkan, dan bahkan itu membuat kita jadi kayak ibaratnya kayak mayat hidup ya, mayat yang berjalan-jalan. Kita kayak nggak mau hidup, tapi kayaknya kita udah mau mati, tapi kayak nggak mati ya. Jadi membingungkan sekali. Dan raut wajah kita itu pasti
nggak enak lah dilihatnya ya. Seperti kayaknya sembab ya. Jadi dulu aku sampai pernah waktu itu mungkin kehidupan ini berat ya. Dan waktu itu sampai mungkin kalau Kak Tina nonton ya, dulu aku pernah ikut dia kerja di salon dan aku diajak waktu itu aku tamat SMA belum dapat kerja dan artinya aku juga nggak bisa melanjutkan kuliah karena mahal dan sebagainya ya karena waktu itu juga biaya nggak punya dan pada saat itu yang aku rasakan nggak ada damai sejahtera ya karena aku nggak terlalu suka dengan pekerjaan itu mungkin pada saat itu dan dalam artian kayaknya fashion aku nggak di situ gitu kayak ya udahlah daripada aku nganggur gitu ya dan tapi maksudku di wajahku ini kelihatan ya aku nggak bisa biasa aku kalau di foto kan aku senyum gitu ya tapi pada saat itu sampai orang pada bilang mungkin wajahku itu kayaknya sembab nggak ada sukacita gitu dan sampai selalu Kak Tina bilang itu Kak Tina Siahaan ya, dia adalah temanku juga dulu waktu di Medan. Dia juga baik ya waktu itu sempat ngajar-ngajarin aku untuk kayak potong rambut dan sebagainya gitu ya. Dan pada saat itu dia bilang, "Dek, katanya mukamu sembab, kayak kurang ceria. Coba dulu kau senyum," katanya. Ya udah aku senyum aja gitu. Tapi senyum aku itu kayak nggak punya hidup ya. Dan coba katanya latihan begini. Sampai katanya waktu itu berapa kali ya? 7 kali kalau nggak salah. Jadi di kaca misalnya kayak senyum, senyum wajah gitu. Jadi katanya supaya kayak otot-otot muka kita ini relax gitu ya. Jadi aku buat seperti itu terus nanti aku bikin kode sama dia. Kalau misalnya muka aku tiba-tiba sembab atau kurang ceria, coba ingetin aku bilang gitu. Tapi bilang seperti ini, smile gitu. Jadi dia bilang selalu smile gitu. Jadi aku akan ingat maksudnya untuk tersenyum gitu. Jadi kalau kalian lihat sekarang aku bisa tersenyum gitu, ngelihat aku ceria gitu, itu udah banyak sekali yang aku pelajari dalam artian proses ya. Aku nggak bisa gampang tersenyum sebenarnya dulu. Dan akhirnya sampai sekarang aku udah bisa belajar dan aku sudah menemukan air hidup itu dalam artian sukacita dari Tuhan itu yang sebenarnya. Jadi ketika hati kita itu gembira, ketika hati kita itu damai, itu otomatis di wajah kita terpancar. Ya, makanya dibilang mata kita itu adalah jendela hati kita. Jadi ketika mata kita ini senang, ketika mata kita ini bersinar-sinar, berbinar-binar, pasti namanya di dalam kita ini penuh. Di dalam kita ini sukacita. Tapi ketika kita layu, ketika kita nggak bisa mengeluarkan senyum, ya, itu pun akan keluar juga, ya. Dan di sini aku mau katakan, disitulah ketika Yesus biasanya dengan murid-muridnya atau siapapun ya pada saat itu sebelum si orang-orang Farisi mau menangkap dia berkali-kali, Yesus selalu menentang mereka dengan langsung to the point ya, mengatakan pada saat banyak ya kalian silahkan nonton di videoku aja, nggak usah diulang supaya videonya juga nggak lama. Yang pasti ketika si orang Farisi mencoba menyalahkan Yesus ketika menyembuhkan orang pada hari Sabat, ketika orang-orang Farisi mencoba untuk menyalahkan dia ini dan itu ya, atau ketika mau menjebak dia waktu tentang bayar pajak dan bayar perpuluhan kepada Tuhan, dia selalu to the point ya, straight to the point, terus dia tetap tegas dan dia adalah Tuhan yang benar-benar seperti simpelnya begini, dia nunjukin kekuatannya dalam artian menjawab mereka dengan tegas. Tetapi ketika pada saat dia di sini sudah mau ditangkap, dia sudah mau disalibkan, dia udah katakan seperti mau mati rasanya. Dan kematian itu sebenarnya belum terjadi ya, tapi udah mau dekat gitu. Jadi aku tuh sekarang aja tadi aku udah pakai baju putih sebenarnya, cuman kayaknya aku ngerasa aku pakai baju hitam supaya aku merasakan apa ya dibilangnya perjalanan Tuhan Yesus itu. Jadi mungkin itulah yang dia rasakan ya, seperti mau mati katanya. Dia adalah sekelas Tuhan ya. Dia juga merasakan, makanya aku bilang, dia Tuhan yang baik. Dia sangat baik. Dia mau mati untuk kita. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Jadi, kata-kata yang terucap dari Yesus Kristus Tuhan kita itu, dia bilang, seperti mau mati rasa. Sampai peluhnya menetes seperti darah. Jadi, Tuhan rasakan penderitaan kita. Dia rasakan semuanya. Apa yang kita rasakan di bumi ini, apa yang kita rasakan, semua penderitaan, problem, apapun itu dia rasakan.
Makanya aku bilang di sini, dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang baik. Dia tahu dan sangat tahu apa yang kita rasakan di bumi ini. Makanya dia merasakan itu, dalam artian yang membuat kita seperti ini kadang-kadang adalah sesuatu hal yang tidak enak ya. Dan satu hal juga, ketika kita mengalami yang namanya cobaan ya, kita mengalami yang namanya masalah, dan ini itu seperti memurnikan kita sebenarnya ya, memurnikan kita supaya kita tetap berpegang sama Tuhan itu, percaya sama Dia. Karena satu hal di sini, Yesus mau merasakan semua penderitaan kita. Yesus mau mengambil penderitaan kita. Yesus mau membayar membayar utang, ibaratnya utang kita. Ya, utang kita itu yaitulah dosa-dosa yang kita lakukan. Dia bayar, dia tebus, dia sucikan kita. Ya, jadi kalau kalian di sana yang masih mikir, untuk apa Yesus mati di kayu salib, di tiang gantung lah, inilah, itulah. Kalian mengatakan mungkin yang gak kenal Tuhan Yesus, begitu banyak cercaannya. Mungkin di video-video yang lalu aku juga sudah katakan berulang-ulang. Yesus mati di kayu salib. Dia itu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menebus kita, menghapus semua dosa kita. Artinya supaya ketika kita percaya kepadanya, kita nggak binasa, nggak masuk neraka. Dengan cara apa? Kita percaya sama Dia, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, mengakui Dia itu ya, mengakui Yesus kita itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dibaptis, dan satu hal selalu aku ingatkan, ketika kita udah ditebus, bukan berarti kita melakukan dosa itu lagi. Kalau kita sudah ditebus, kita bertobat, kita melakukan firman Tuhan. Katanya, yang kukendaki engkau melakukan semua perintahku. Jadi, bukan berarti juga kita udah terima Dia, udah jadi Kristen, ibaratnya jadi pengikut Kristus, tapi kita nggak lakukan apa yang Dia kerjakan. Tuhan katakan apa, lakukan apa yang aku katakan, lakukan apa yang aku firmankan, lakukan apa yang aku kerjakan selama di dunia ini, apa yang aku lakukan. Dia melakukan apa? Kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itulah kehendak Bapa. Jadi dimanapun kita bekerja, siapapun kita, baik jadi pengusaha, baik jadi bekerja di pemerintahan, baik kita bekerja jadi pegawai ya, ibaratnya kita bekerja sama orang gitu ya, kita lakukan firman Tuhan itu, kita kerjakan apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan berkenan dengan kita, Jadi bagi kita yang sekarang ini masih meragukan Tuhan Yesus, kalian juga boleh berdoa. Kalian boleh katakan siapa Tuhan itu, atau Yesus itu apakah benar Dia Tuhan. Kalian bawa dalam doa kalian masing-masing. Kalau kalian belum percaya 100% siapa itu Yesus itu, siapa itu Dia yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi Dia itu sebenarnya mati di kayu salib itu menyelamatkan aku dan kita semua. Jadi sayang sekali kalau kalian menolak Tuhan Yesus, karena akhir-akhir ini juga kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak menentu ya. Jadi di sini yang pasti ketika Yesus juga di Lukas itu ya, ketika malaikat Tuhan katanya memunculkan diri, Dia memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan kalian jadi bilang, oh tuh malah malaikat lebih tinggi daripada Yesus karena dia memberikan kekuatan sama Yesus. Kalian pasti pikirannya sudah dimanipulasi setan kalau seperti itu. Tapi yang pasti di sini adalah kalian harus tahu ceritanya dari awal hingga akhir, sehingga kalian pasti mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Dialah yang akan menyelamatkan kita, dan Dia juga yang akan datang ketika kiamat ya. Nanti kedatangan Dia yang kedua kali, Dia akan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan Dia semeja ya. Satu meja kita sama-sama makan dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa kita. Dan di sini aku juga mau katakan, ketika Yesus mau merasakan penderitaan yang kita rasakan, kita harusnya mengucap syukur sama Dia, berterima kasih sama Dia. Karena kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita binasa. Karena kalau nggak kematiannya itu ada, kita binasa. Kalau kita tidak minum darahnya dan makan tubuh Kristus atau daging Kristus, dilambangkan dengan minum anggur, bukan anggur alkohol, tapi anggur yang murni, dan makan roti yang tidak beragi, kita belum mengakui Dia, kita belum mengakui kematiannya. Oleh karena itu, mari kita mengakui Dia sebagai juru selamat kita,
menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, dan jangan tunda-tunda lagi. Karena ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, kita sudah dapat bagian di surga. Dan satu hal juga, sebagai pengikut Kristus, bukan hanya sebatas juga kita terima Dia sebagai juru selamat, tetapi lakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Melakukan firman-Nya. Setiap firman-Nya itu adalah hidup, menghidupkan di dalam hati kita, memberikan pengharapan. Jadi ketika sekarang aku sudah mengerti, dalam artian ketika aku hidup, ya seperti Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika apapun yang terjadi sekarang ke depan, aku bisa sanggup menjalaninya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa bersyukur karena kasih karunia yang dari Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dia selalu menguatkan kita dimanapun kita berada. Jadi jangan tunda-tunda lagi terima Dia sebagai juru selamat kita, karena Dia, Bapa itu, Yesus Kristus itu datang ke dunia ini justru untuk menyelamatkan kita karena kita berharga di matanya. Jadi ketika itu aku sadari, ketika itu pula aku sekarang kalau menghadapi masalah, aku selalu berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-ku. Sama seperti Yesus Kristus 3 kali sampai Dia berdoa, bolak-balik. Dia bilang, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-ku. Ya, sekiranya Engkau boleh mengambil cawan ini, ambillah. Tetapi bukan kehendak-ku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Dan satu hal lagi, Yesus sudah mengingatkan ketika murid-murid Yesus, pada saat itu memang murid-muridnya belum mengalami yang namanya pemurnian yang sejati, yaitu ketika roh kebenaran, Roh Kudus itu hinggap kepada mereka. Karena mereka pada saat itu sudah diingatkan Tuhan Yesus sampai 3 kali, berjaga-jagalah, berdoalah, roh penurut daging lemah. Tapi pada saat itu mereka belum menikmati Roh Kudus itu, belum ada di dalam tubuh mereka. Mereka masih ngantuk-ngantuk ya. Tapi pada saat nanti setelah Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus datang kepada mereka, baru mereka sama seperti di mana kehendak Bapa itu terjadi. Ketika mereka pun disiksa, bahkan dibunuh, tapi mereka bersorak-sorak. Jadi pada saat sekarang ini kita memang ada yang namanya proses di mana kita memang meminta Roh Kudus, roh kebenaran itu turun atas kita. Tapi ketika Roh Kudus, roh kebenaran itu hinggap di hati kita, berada di dalam diri kita, apapun yang di depan sana, ujian, permasalahan, kita hanya tekun berdoa sama Tuhan. Kita hanya serahkan ke dalam tangannya. Karena kita pasti masuk surga. Itu sudah jaminan Dia. Ketika kita sudah terima Dia sebagai juru selamat kita, ketika kita sudah hidup di dalam firman-Nya, ya, melakukan firman-Nya, melekat padanya, Dia sudah jaminkan engkau akan tinggal bersamaku. Tetapi di luar aku kamu tidak bisa berbuah, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa, di luar aku tidak ada apa-apanya kamu. Jadi percuma kita mengalami kebaikan di dunia ini dalam artian kita punya ini, punya itu. Tapi kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, tidak memilih Tuhan, tidak bersama-sama Dia, kita udah pasti neraka. Jadi jangan tunda lagi, mari bertobat, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakku panjatkan. Ya Bapa, ya Abah, ya Raja kami. Terima kasih Bapa untuk firman, mengingatkan akan kematian-Mu Bapa. Hari ini adalah hari Sabat-Mu, hari kudus. Kami boleh menikmatinya Bapa. Berkat kesehatan yang sampai hari ini Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mau turun ke dunia ini, menebus dosa kami, mati di kayu salib. Engkau merasakan penderitaan yang kami rasakan, bahkan melebihi penderitaan yang kami rasakan, Engkau rasakan Bapa. Tapi Engkau mau Bapa. Engkau sungguh luar biasa baik Bapa. Ampuni kami orang berdosa ini, supaya kami dapat layak dekat-dekat keadaanmu yang suci. Ajari kami setiap apapun Bapa, selama kami hidup Bapa. Kesempatan yang Kau berikan Bapa, kiranya kami dapat mempergunakan dengan baik. Kiranya semua pekerjaan-Mu Bapa, kami bisa ikut campur tangan untuk menyelesaikannya juga di ladang. Bapa di sorga, Anak-Mu berdoa untuk orang-orang di luar sana, siapapun yang sedang sakit. Engkau berikan kesembuhan. Engkau jamah tubuhnya dimanapun yang sakit, supaya mereka sembuh Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu Bapa, mereka disembuhkan. Engkau berkati juga orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Berikan pekerjaan kepada mereka Bapa. Dan Engkau berkati juga orang-orang yang sedang bergumul dalam permasalahan apapun masalah mereka. Berikan jalan solusi dan jalan keluar kepada mereka supaya mereka dapat menyelesaikan masalah. Engkau berikan penghiburan kepada orang yang kehilangan orang-orang yang disayangi mereka. Engkau berkati juga dan Engkau berikan kekuatan pengampunan bagi orang yang sedang mengampuni dirinya sendiri. Mengampuni keluarga, teman, dan orang lain, siapapun yang pernah menyakiti hatinya.
Turut campur tanganlah Engkau memberikan kekuatan Bapa, penyembuh hati yang sedang sakit. Bapa di sorga, hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Kiranya Sabat Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami. Dan dosa kami Engkau hapuskan ya Bapa, supaya jangan terhalang berkat itu kepada kami. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu. Sertai kami Bapa, panjangkan umur kami. Berkati kami supaya kami dapat memberkati orang lain. Dan biarlah juga ya Tuhan, apapun setiap permasalahan dalam hidup kami dapat menyelesaikannya Bapa. Dan biarlah kami tetap berada di jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silahkan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat, berkat Sabat bagi kita semua. Amin.